bagi siapa saja yang merasa terganggu dengan kehadiran dengan PT BEN ini, yang menuding terutama ya, menuding hal-hal yang negatif terhadap PT BEN, kita juga siap. Silakan ajukan gugatan perdata kalau memang mereka merasa benar. Tetapi apabila mengada-ngada tanpa membuktikan atau memberikan kebenaran yang fakta hukum, maka akan kita tuntut. Ini nggak bisa kita biarkan begini. Ini mencemarkan nama baik PT BEN. Kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, silakan lakukan tindakan hukum. Kalau tidak, kami yang akan menentukan. Kami yang akan membuat tindakan-tindakan hukum kepada siapa saja yang mengganggu dari aktivitas kami. Saat ini tengah marak terjadinya tambang liar yang meresahkan masyarakat. Dan salah satu tambang yang menjadi sorotan saat ini yaitu tambang galian C di Nagari Pasialaweh, Korong Sikayan, Kabupaten Padang Pariaman, milik PT Bumi Energi Nusantara. Apakah tanggapan dari PT BEN sendiri terkait dengan adanya tudingan yang disampaikan bahwa memang galian C itu adalah sebagai tambang ilegal? Apakah benar seperti itu, Pak? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita kan dalam hal ini mengklarifikasi ya dari PT Bumi Energi Nusantara. Nah, kita dari PT Bumi Energi Nusantara atau yang disingkat dengan PT BEN, apa yang disangkakan kepada kami dari PT BEN ini tidak benar semuanya. Kami di sini PT Energi Bumi Nusantara atau PT BEN telah mengantongi izin. Yang pertama yang secara prinsip benar adalah izin IUP namanya. Izin usaha pertambangan. Ini kita sudah punya. Kemudian di sini juga kita juga punya izin rekomendasi dari Dinas Kehutanan. Kita juga punya izin. Kemudian rekomendasi dari Dinas Perizinan Terpadu satu pintu juga sudah punya. Kemudian ada izin dari ESDM, Dinas SDM Pusat. Artinya apa? PT BEN ini adalah PT yang legal yang dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat setempat dan dapat memiliki izin yang lengkap dari semua unsur mulai dari bawah sampai ke tingkat kementerian. Nah, ini kita punya Pak. Ini kalau untuk ada masyarakat yang ingin mau bertanyakan, silakan bertanya tapi langsung ke kita. Jangan mendapat informasi secara sepihak dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah memang perlu Pak terkait dengan rekomendasi dari Wali Nagari? Karena beberapa waktu lalu itu kan juga disebutkan bahwa tidak adanya PT BEN mengantongi rekomendasi dari Wali Nagari. Itu bagaimana Pak sebetulnya? Jadi begini Pak, terkait dengan regulasi yang mengatur tentang perizinan, yang pertama adalah keputusan Menteri SDM nomor 110, kemudian garis miring HK 02, garis miring Men B 2021, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010, kemudian ada peraturan Menteri nomor 5 tahun 2021. Semua regulasi dari 3 regulasi ini tidak ada yang menyatakan harus mendapat izin dari Wali Nagari. Hanya saja kita akan melakukan penambangan di wilayah lokasi setempat. Tentu kita harus merangkul Wali Nagari dan merangkul masyarakat setempat. Tetapi kalau kita bicara regulasi, berbicara perizinan, itu tidak ada kaitannya. Mau ada Wali Nagari, mau atau enggak, itu enggak ada. Ini dari regulasi. Tetapi dari pelaksanaan kita di lapangan, supaya kita melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di dalam, maka kita rangkul Wali Nagari, Niniak Mama, dan semua unsur-unsur masyarakat yang ada di dalam lingkungan nagari, itu kita rangkul semuanya.
termasuk masyarakat yang terdampak dari penambangan ini. Nah, itu kira-kira Pak. Sementara juga ada juga tuh Pak terkait dengan keluarnya alat dari PT BEN Pak. Itu sebetulnya apa yang terjadi Pak? Apakah memang benar PT BEN takut sehingga harus menyelamatkan alat beratnya Pak sehingga membawa keluar gitu? Oh, Memang tidak, begitu? Nah, tidak gimana begitu itu, Pak. Jadi kita kan punya beberapa tempat lokasi dari penambangan kita ini. Jadi PT BEN ini alat kita yang sudah berada di lokasi kita peruntukkan untuk di wilayah lain supaya kita mau membuat stopel wilayah penampungan juga di tempat lain. Makanya kita tarik dulu keluar alat ini. Nanti kalau sudah selesai wilayah stopel kita akan masuk lagi. Jadi kalau itu tidak ada ketakutan karena kita sudah mengantongi izin. Untuk apa kita takut kalau sudah punya izin gitu? Nah, kecuali izin kita dicabut kan gitu ya, karena ada pekerjaan yang lain, makanya di wilayah lain, di lokasi lain, makanya alat kita bawa keluar terlebih dahulu. Kalau sudah selesai pekerjaan di tempat lain ini, maka alat ini akan kita masukkan lagi. Karena akan kita akan terus menambang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang sudah ada, kan begitu Pak. Jadi terkait dengan pencerahan kepada masyarakat, kita adalah perusahaan yang telah memiliki izin dari dinas-dinas yang terkait dalam perizinan. Kemudian saya sebenarnya berterima kasih juga kepada wartawan, kepada unsur masyarakat. Tindak lanjutilah warga-warga kita atau ada unsur-unsur lain, perusahaan-perusahaan lain yang ingin melakukan yang tidak memiliki izin. Nah, itu terutama Pak. Jadi kita merangkul kepada wartawan, kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama di dalam memajukan negari kita, di dalam memajukan daerah kita. Kalau apabila ada yang lain, perusahaan-perusahaan lain atau perorangan-perorangan lain yang melakukan penambangan yang tidak memiliki izin, nah itu sebenarnya yang harus kita tindak secara bersama-sama. Jangan seolah-olah kita yang sudah punya izin menjadi tumbalnya, sementara yang melaksanakan di lapangan itu banyak masyarakat lain yang tidak memiliki izin melakukan penambangan. Nah, kemudian juga PT BEN ini melakukan penambangan itu tidak di dalam aliran sungai. Jadi terhadap masyarakat harusnya memilah, harus pandai-pandai memilih mana yang perusahaan yang memiliki izin dan mana yang tidak memiliki izin. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin, nah mari sama-sama kita tindak. Saya siap di depan untuk menindak bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki perizinan. Karena kenapa? Kalau ada perusahaan yang tidak memiliki perizinan, maka setelah tambangnya diambil, ada dampaknya kepada masyarakat, itu akan dibiarkan saja begitu saja Pak. Akan tetapi PT BEN telah membayar iuran kepada negara. Apabila nanti PT BEN ada dampak dari situ, maka negara akan siap mengelontorkan uang dalam eksplorasi tersebut. Nah, itu kira-kira Pak. Jadi secara prinsip PT BEN tidak melakukan tambang liar. PT BEN adalah melakukan penambangan sesuai dengan perizinan yang telah direkomendasikan oleh semua dinas-dinas terkait. Tetapi PT BEN juga mengajak masyarakat apabila ada perusahaan-perusahaan lain yang melakukan penambangan di luar wilayah dan tidak memiliki izin, maka itulah yang sama-sama kita tindak lanjuti secara bersama dengan masyarakat. Nah, itu kira-kira. Kemudian terkait juga dengan masyarakat yang terdampak. Jadi kita juga memikirkan hajat hidup orang banyak di sini. Karena dengan adanya perusahaan PT BEN ini masuk berinvestasi di Kenagarian Sekabu ini, maka masyarakat yang masyarakat yang berafiliasi dengan PT BEN tentu akan mendapat imbalan. Artinya akan mendapat keuntungan. Yang tadinya tidak bekerja sekarang sudah bekerja, yang tadinya tidak memiliki penghasilan sekarang sudah memiliki penghasilan. Nah, apa itu? Artinya kehadiran investor di dalam melaksanakan kegiatan penambangan ini juga berdampak positif terhadap masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki pendapatan selama ini. Kan begitu Pak. Jadi kehadiran ini bukan menjadi malapetaka bagi masyarakat, tetapi kita juga berpikir bagaimana supaya perekonomian warga masyarakat terangkat dengan adanya PT kita ini bergabung. Jadi juga kita melihat kepada pihak-pihak yang melakukan atau risih dengan keberadaan kita, merasa terganggu dengan kehadiran dengan PT BEN ini, yang menuding terutama menuding hal-hal yang negatif terhadap PT BEN. Kita juga siap, silakan ajukan gugatan perdata kalau memang mereka merasa benar.
Tetapi apabila mengada-ngada tanpa membuktikan atau memberikan kebenaran yang fakta hukum, maka akan kita tuntut. Ini nggak bisa kita biarkan begini. Ini mencemarkan nama baik PT BEN. Kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, silakan lakukan tindakan hukum. Kalau tidak, kami yang akan menentukan. Kami yang akan membuat tindakan-tindakan hukum kepada siapa saja yang mengganggu dari aktivitas kami. Kecuali dia punya bukti, silakan ajukan gugatan perdata, ajukan gugatan pidana kalau selama itu tidak terbukti, maka kami akan melakukan tindakan hukum juga. Demikian.